Halo, yes, gue Dewi balik lagi pengen ngebahas wangian lagi, dan kali ini gue pengen nge-share singkat aja. Singkatnya gue tuh ya pasti akan sedikit lebih lama dibandingin let's say 2-5 menit, no. Jadi gue pengen ngebahas parfum-parfum yang bisa menjadi alternatif kalau memang lu suka parfum karya si Court Dijon, Francis Court Dijon, Francis Court Dijon, Oud Satin Mood, seperti selayaknya gue. Tapi kalau merasa harganya terlalu mahal, mungkin ini adalah beberapa alternatif yang bisa gue share dan perbedaannya dan bagaimana menurut gue. Oke, buat lo yang penasaran apa sih yang menurut gue menjadi alternatif dari Oud Satin Mood, dilanjut ya. Gue pengen bilang kalau Oud Satin Mood itu adalah parfum niche pertama gue yang dulu pernah gue upload, gue share videonya zaman I don't know berapa tahun yang lalu, yang pastinya sebelum COVID. And then setelah itu gue sangat-sangat cinta sama Oud Satin Mood, walaupun kembali ini jujur ya, parfum itu sangat personal. Jadi yang menurut gue segitu enaknya, segitu mind blowingnya buat gue, mungkin buat lo nih apaan sih gitu. Karena gue sempat dapet DM yang bilang, Mbak, ada yang bilang kayak gini loh tentang parfum kesukaan lo. Well, gue nggak merasa yang gimana-gimana banget, itu hak dia ya. Belum tentu yang gue suka lo juga suka. Tapi gue segitu sukanya sama Oud Satin Mood pada saat itu. Bahkan di sini gue punya benang merahnya kenapa gitu. Jadi iya, waktu itu gue beli Oud Satin Mood dan gue sangat-sangat happy. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin menurut mereka apaan sih kayak gini doang, kayak parfum Arab. Yes, karena memang nuansanya sedikit mengingatkan kita, ya pokoknya arahnya yang Arya dari karya dari Francis Court Dijon di Maison Francis Court Dijon itu memang ke arah oriental, which is banyak banget di Middle Eastern gitu. Dan si Oud Satin Mood yang gue punya yang seperti ini gue tidak punya extract-nya karena gue merasa tidak perlu punya extract-nya karena ini aja sudah sangat bombastis. Dan ini gue pakainya gue eman-eman, dan ternyata karena udah kelamaan kayak openingnya slightly udah mulai berubah, makanya gue jadi munculkan ini kembali dan gue pakai lagi dan akhirnya menginspirasi video ini gitu. Dan ini memang harganya, wait gue lihat, Oud Satin Mood itu di kisaran 3,2 sampai 3,5 yang 75 ml, yang EDP, yang extract gue nggak tahu, pastinya lebih mahal lagi. Dan yang botolnya gedong, yang tinggi banget, yang 200 ml I believe, itu pastinya lebih mahal lagi gitu. Tapi kalau emang lo segitu sukanya, mungkin lo butuh gitu, atau lo suka yang lebih pengen sesuatu yang berkesan lebih ngiket lagi, mungkin lo lebih suka extract ya. Tapi buat gue ini sudah termasuk yang sangat thick, lebih kayak teksturnya tuh kayak udah honey yang gooey gitu ya buat gue. Tapi I love this one. And then di sini gue punya, jadi ini gue bukan punya gue, ini gue dipinjemin. Ada yang Nina Ricci Lestas yang Rose Absolu yang tempatnya kayak gini. Yes, pada saat barang itu dipinjemin ya gue ngomong gitu kalau ini barang pinjeman. Kalau yang sebelumnya itu pinjeman dari ownernya yang memang pengen minjemin ke gue, kalau ini yang gue request, bos gue boleh nggak pinjem barang lu gitu. Ini adalah produk milik Renaissance, tempat gue biasa belanja parfum, dan gue bilang gue pengen bikin video komparasi gitu ya. Jadi menjadi alternatif untuk Oud Satin Mood, dan akhirnya ini gue pinjam. Ini kalau nggak salah buat Diken kalau nggak salah sama dia. So ini gue pinjam, that's why di belakangnya juga ada catatannya. Botolnya seperti ini. Ini kenapa gue sampai segitu ya gue pinjam tapi gue nggak pengen beli, karena first of all gue udah punya Oud Satin Mood gitu. Jadi waktu itu tuh kayak, dan gue udah punya beberapa dupe lainnya. Jadi gue pikir ya udahlah gue pinjam dulu, kalau memang segitu gue pingin memilikinya, rasa ingin memiliki gue besar, ya udah gue beli. Tapi buat lo yang kalau emang pengen beli, ini botolnya cakep banget sih, botolnya lucu terus cakep gitu nih, kayak gini. Ini kemasannya kalau nggak salah 100 ml. Ini tutupnya tuh cakep gitu ya. Dan dia di pinggir-pinggirnya ada goldnya, detailnya bagus. Dan ini perfumernya juga
Francis Court Dijon gitu. That's why gue pengen pinjam ini dan gue pengen bandingin karena sama-sama karya dari Francis Court Dijon yang nuansanya arahnya mirip gitu. So apakah itu akan plek ketiplek dung 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 atau kemiripannya seberapa gitu ya? Gue kepo jadinya. Ini wanginya seperti apa? Notesnya mungkin nanti bisa gue share di sini gitu ya. Di sini itu menurut gue wanginya ini slightly lebih fruity somehow, slightly kayak ada sentuhan fruitynya. Mungkin efek dari rose yang dia pakai di sini, dia pakainya Thai rose, jadi kayak ada aroma-aroma yang lebih asem sedikit dan ketemu dengan manis dari vanilla. Jadinya di hidung gue tuh merasa kalau ini nuansanya sedikit lebih fruity dibandingin dup-dup ataupun satin mood, oud satin mood yang di original dari Maison Francis Court Dijon. Ini aromanya memang sama-sama rose centered, sama-sama lebih ke arah rosy dan Middle Eastern atau Oriental. Cuman yang ini somehow secara tekstur tidak sepliket, selengket, semanis, setik si Oud Satin Mood. Jadi ini lebih somehow easy to wear buat gue dan cocok dengan kesan designer ya. Designer scentnya tuh iya ini lebih designer gitu. Terus kayu yang base atau notes kayu atau woody di sini juga lebih light wave dibandingin dengan beberapa yang ada di dupe yang lainnya gitu. Jadi buat gue ini untuk Nina Ricci Lestas Absolu, Rose Absolu, namanya panjang ya, Lestas Rose Absolu. Buat gue ini cukup menjadi opsi lah. Kalau memang lu suka sih yang slightly yang lebih berkesan fruity. Gue nggak bisa bilang kalau ini nuansanya fruity banget, tapi karena ada tingkat keasaman dan ketemu dengan manis yang membuat kayak ini kombinasi kalau lo suka kombinasi berry and rose scent ditambah dengan arah-arah yang ke Middle Eastern. Di sini gue juga tidak merasa kalau ini pakai oud atau quote and quote oud yang biasanya tuh entah pakai akigala wood atau oud agar wood, walaupun mungkin sama-sama sintetik atau bukan oud yang benar-benar oud, cuman nuansanya yang keluar segitu darknya, segitu balsamicnya. Kalau di sini ini kesannya lebih ringan gitu. Jadi nuansa woody-nya tuh lebih ringan dibandingin yang lain. So I think this is a good one. Blendingannya juga enak. Nah kalau lo suka kayak si Gucci yang rose absolu, yang pink, yang Gucci pink, yang absolu itu, cuman ini dibawa ke arah oriental. Kayaknya lo bakalan suka dan lo bisa coba either decannya ataupun lo beli full bottle. Selain itu juga yang menurut gue menjadi alternatif dari Oud Satin Mood ini, yang ini gue berdasarkan catatan nih Oud Satin Mood, jadi gue bingung ya karena pas gue riset gitu ya, pas gue ceki-ceki gitu ya, Oud Satin Mood ini keluaran 2015, sementara si Nina Ricci ini keluarnya 2017. Jadi dia si Maison Francis Court Dijon udah ngeluarin ini dulu, baru dia keluarkan ini di Nina Ricci gitu, atau I don't know dia developnya yang mana duluan, tapi dia keluarin ini di Nina Ricci, ngeluarin ini di 2017. And then ada juga yang namanya, ya gue nggak bawa, ada yang namanya Oud Bouquet dari Lancôme. Nanti gambarnya mungkin bisa gue taruh di sini karena parfumnya di luar. Jadi yang Oud Bouquet ini wanginya tuh lebih rosy dan rose-nya tuh lebih dia ya Oud Bouquet base-nya tuh memang oud, tapi di sini dia lebih berasa rose-nya tuh yang rose yang intens. Rose-nya beda dengan rose yang ada di sini yang sedikit berkesan lebih asem dan kayak fruity gitu ya. Sementara kalau yang di Oud Bouquet dia lebih berasa oriental side-nya, lebih berasa vanilla dan rose-nya tuh lebih berasa lagi dibandingin Oud Satin Mood. Nah, si Oud Bouquet keluaran 2014. Jadi justru Oud Bouquet keluar duluan dibandingin si Oud Satin Mood. Oud Bouquet sekarang untuk yang kalau untuk yang botol yang gue punya itu adalah yang older version. Kalau yang newer version itu dia 100 ml. 100 ml-nya di harganya di kisaran 3 juta gendut lah, 3.700.000-an sampai I don't know 4 juta or 5 juta, karena gue beli untuk Maison Lancôme sendiri yang Jasmine Marzipan, gue pernah titip temen gue ke Itali, di sana mahal, gue kena sekitar 5 jutaan. So harganya tuh bisa variatif banget, tergantung toko andalan lu yang bisa lu percaya, emang lu yakin barangnya oke tuh harganya berapa. Tapi yang gue bisa lihat rata-rata di pasaran di 3 juta gendutan sampai 4 jutaan gitu.
Kalau si Nina Ricci-nya ini full bottle-nya harganya kisarannya 1,7 jutaan ke atas. Gua nggak tahu batasnya berapa range-nya, cuman kesannya lebih fruity. Terus alternatif berikutnya ini sebenarnya gue bisa bilang alternatif tapi agak sulit karena barangnya helikopter. Karena barangnya agak susah dapetnya, dan ini gue aja waktu itu pertama kali gue sniff ini, gue tuh nggak inget wanginya kayak apa, tapi gue tahu gue suka banget. And then gue cari-cari nggak ketemu, sampai akhirnya gue menemukan ini. Kalau nggak salah ingatan gue tuh agak-agak susah ya. Ini pun didapetin oleh Renaissance gitu kalau nggak salah. Jadi gue, karena dia tahu gue nyari ini dan gue pernah nanya, gue pengen flower bomb yang rose explosion yang kayak gini, yang warnanya gold, yang susah banget gue dapet. Akhirnya ternyata ada, walaupun kondisi boxnya udah nggak mint gitu, nggak yang cantik, yang seger, fresh, yang bersih, tapi dalamnya masih oke banget. Dan ternyata pas gue sniff, pantesan gue segitu berkesannya sama ini karena nuansanya mirip gitu dengan si Oud Satin Mood ini, tapi nuansanya tuh dia lebih oriental. Yes, lebih orientalnya, lebih berasa. And of course, ini lebih floral. Terus meski nuansa designer ease-nya juga berasa. Cuman kalau dibandingin si Nina Ricci ini lebih berasa asem, fruity. Kalau ini lebih berasa floral. Kalau dibandingin sama si Oud Bouquet, yang ini lebih designer E atau yang nggak terlalu kental. Jadi ini kalau Oud Bouquet itu kayak jammy, kalau ini kayak lebih sirup encer gitu, lebih encernya sedikit. Oke. Selain itu dari pasar lokal ada juga In Bed with Usi. In Bed itu Usi Pratama ini juga menjadi alternatif yang cukup menarik buat gue. Wah, keren sih dia bisa bikin semirip ini, smooth ini, tapi ini dia lebih dry, lebih kering dibandingin kalau Oud Satin Mood yang lebih manisnya tuh kayak kayak lengket gitu ya. Kalau ini tuh teksturnya dia lebih kering, jadi nggak selembab itu wanginya. Nah makanya gue waktu gue review Usi In Bed with Usi Pratama ini pun gue bilang kalau ini berada di tengah-tengah antara Oud Satin Mood sama Oud Silk Mood, dimana Oud Silk Mood gue merasa efek saffronnya bikin lebih kering, kalau ini tuh berada di tengah-tengah dan ini justru lebih kompleks. Cuman kalau lo yang pengen mencari nuansa floralnya lebih keluar, kayaknya lo nggak kesini. Tapi kalau lo pengen yang rasa oud and sweet, dan ternyata di backbone-nya itu rose-nya tuh tetap mengikat gitu ya, nggak dominan di rose-nya, mungkin lo bakalan suka dengan In Bed with Usi Pratama. Terus yang terakhir yang gue nggak punya tapi gue udah pernah sniff bolak-balik itu ada Oud Mood dari Lattafa. Oud Mood dari Lattafa ini gue kurang suka tampilan botolnya yang agak-agak fetish or ya gitu deh, buat gue agak tacky ya gitu. Cuman wanginya memang ke arah Oud Satin Mood atau lebih ke arah Oud Bouquet gitu, lebih cenderung ke arah Oud Bouquet. Sementara dibandingin sama yang walaupun dia juga ke arah floral, tapi kalau dibandingin sama yang Rose Explosion Viktor and Rolf atau di Nina Ricci itu nuansanya jauh. Dan untuk In Bed with Usi Pratama ini dihargainnya kan 1 sampai 1,2 juta. Sempat juga dia diskon kalau nggak salah, tergantung diskonan, tapi average-nya 1 sampai 1,2 juta untuk 100 ml. Terus kalau untuk Oud Mood Lattafa itu Eau de Parfum dia 100 ml harganya di 275.000 saja sampai dengan 300, atau ya gue nggak tahu deh perkembangan harganya kayak gimana. Yang pastinya kayaknya masih di bawah 500-an, I hope gitu. Jadi gue ngerti banget kenapa buat sebagian orang ini mungkin berkesan cheapy, karena memang parfum Middle Eastern yang murah meriah mantul pun ada yang bikin versi ini. Dan kembali ke selera, lo suka nggak nuansa yang ke arah Oriental Middle Eastern seperti Oud Satin Mood. Bedanya kalau yang Oud Mood Lattafa gimana? It's boring for me. It's boring gitu. Jadi kayak cuman ngambil heartnya aja dari yang tadi yang gue mention gitu. Pertama ya pastinya Oud Satin Mood, habis itu dia ngambil dari Oud Bouquet, terus diambil heartnya aja. I don't know, kalau lebih yang tadi gue bilang kayak dia lebih cenderung ke Oud Bouquet, tapi gue tidak mencium kompleksitas aromanya dan lebih berasa sintetik yang screechy gitu di hidung gue. Tapi itu juga bisa menjadi alternatif. Jadi buat lo yang kira-kira suka aroma-aroma Middle Eastern ke arah Oud Satin Mood, bisa
Nina Ricci yang memang perfumernya sama tapi slightly lebih asem dan lebih fruity, atau kalau emang lu suka mengkoleksi dan bisa mencari yang ini Rose Explosion dari Viktor and Rolf, atau lu suka dengan produk lokal, yang ini dari In Bed with Usi Pratama, I believe masih ada stoknya, waktu itu sempat sold out tapi sekarang masih ada. Ini a very nice keluaran gitu, luncuran dari Usi yang bisa sejajar gitu dengan wangi-wangi yang tadi gue bilang Viktor and Rolf, Nina Ricci, terus dan di original kalau emang ya lu merasa fine, gue pengen tetap wangi yang originalnya. Itu aja sih yang bisa gue sampein. Buat lo yang pengen ngekepoin urusan parfum yang lain, mungkin bisa cek-cek video-video gue yang lain, oke? Thank you so much for watching. Bye!